kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan kami, untuk nafas kehidupan, dan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, jagalah hati kami, supaya ketika kami beribadah kepadamu lewat doa kami, lewat lagu pujian kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari kami orang yang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan, supaya kami layak mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengarkan lagu itu tentang kasih Yesus yang begitu dalam dan berarti dalam hidup kita. Kita dengarkan lagunya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, dan terima kasih buat penyertaan-Mu. Berkati kami, berkati anak sekolah minggu, berkati juga seluruh jemaat HKBP Maduma. Biarlah cerita Alkitab ini menjadi penyemangat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita bercerita tentang Alkitab, mari kita buka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes
21 ayat 15 sampai 19. Iya, adik-adik sekolah minggu, semua kita tahu bahwa murid Yesus ada 12. Salah satu namanya adalah siapa? Si Petrus. Tahu si Petrus kan? Dia adalah salah satu murid yang pernah menyangkal Yesus. Tapi dalam nats ini memang Petrus itu sifatnya adalah emosinya adalah meledak-ledak. Tidak sabar menunggu. Tapi ketika Yesus berkata sebelum disalibkan, dia langsung bilang, "Tuhan, kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Saya ikut bersamamu." Tapi Yesus bilang apa? Petrus, sebelum nanti ayam berkokok ketiga kali, kau sudah menyangkal aku, katanya. Ternyata betul. Nah, di sini si Petrus bersama dengan Yesus ketika mereka sarapan, Yesus bertanya kepada si Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Bilangnya, "Iya Tuhan, saya mengasihimu." Tapi Yesus bilang, "Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku." Udah itu sebentar lagi Yesus bertanya lagi, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, saya mengasihimu." Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketiga kali Yesus bertanya lagi, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, Petrus jawab, "Engkau tahu Tuhan isi hatiku." Dia luluh dan dia tahu bahwa dia sadar bahwa dia adalah benar-benar mengasihi Yesus. Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, menggembalakan domba bukan gampang. Banyak hal yang harus dilakukan. Banyak hal yang harus diperbuat. Namanya juga menggembalakan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak hal yang harus dilakukan untuk menggembalakan domba-dombanya. Tapi Yesus ingin bahwa kasih si Petrus ini harus murni. Tidak boleh mengada-ada, harus tulus dan semurni-murninya. Bukan karena Yesus akan memberikan dia uang, bukan karena Yesus akan memberikan dia sesuatu, misalnya yang hal membahagiakan di dunia ini, tidak. Tapi Yesus melihat bahwa dia dengan tulus melakukan penggembalaan itu, melakukan tugas itu. Nah, domba yang dimaksud Yesus dalam hal ini adalah orang-orang percaya yang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan arahan, yang membutuhkan nasihat, mengarahkan semua orang-orang percaya kepada Yesus supaya mereka semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, kalau kita ditanya, apakah anak sekolah minggu mengasihi Yesus? Jawablah dulu. Ya, semua mengasihi Yesus. Tentu jawaban kita adalah iya. Saya mengasihi Yesus. Kalau ditanya kepada Inang, apakah kau Inang Diakones mengasihi Yesus? Ya, saya mengasihi Yesus. Ditanya pada kakak-kakak guru sekolah minggu, ibu-ibu guru sekolah minggu, apakah guru-guru sekolah minggu mengasihi Yesus? Ya, mereka mengasihi Yesus. Ditanya anak sekolah minggu, apakah anak sekolah minggu mengasihi Yesus? Ya, semuanya akan menjawab, ya, saya sangat mengasihi Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah sungguh sangat baik. Mengasihi Yesus bukan berarti kita akan diberikan uang, tidak. Mengasihi Yesus itu bukan berarti kita akan diberikan hadiah atau kado dengan berupa materi, tidak. Tapi mengasihi Yesus itu adalah melakukan hal yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, anak sekolah minggu senanglah bahwa Yesus itu menjadi sahabatmu, Yesus itu menjadi temanmu, Yesus itu menjadi sahabatmu di dalam suka, sahabatmu di sekolah, sahabatmu bermain. Nah, mengasihi Yesus dengan apa? Kalau dia si abangan, baik sama adiknya. Kalau dia si adean, dia baik sama abangnya. Kalau dia anak, dia baik sama orang tuanya. Kalau dia orang tua, dia melakukan tugasnya sebagai orang tua dengan baik kepada anak-anaknya.
Itu adalah mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan adalah seperti yang Inang bilang tadi, yaitu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau Yesus katakan, mari ikutlah aku. Kau mau? Siapa yang mau mengikut Tuhan? Siapa yang mau menjadi mengikut Tuhan? Ada? Ya, semuanya ada. Semua mau. Nah, dalam mengikut Yesus perlu pengorbanan. Ada di situ pengorbanan. Pengorbanan jiwa, pengorbanan waktu, pengorbanan materi, semuanya dikorbankan. Karena apa? Harus ada perbuatan, harus ada kelakuan, harus ada sikap yang baik. Itulah mengikut Yesus. Supaya orang banyak di sekeliling kita semakin percaya dan semakin yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang hidup. Nah, adik-adik semuanya, mengasihi Yesus. Kita diajarkan dalam nats ini mengasihi Yesus. Jangan karena ada yang mau kita terima dari orang, baru kau mengasihi dia, tidak. Jangan karena kau menerima imbalan, baru kau mengasihinya, tidak. Jangan karena ada yang mau kau harapkan dari dia, baru kau mengasihinya, tidak. Nah, Yesus juga selalu bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi sesama dengan seperti diri sendiri itu adalah berarti tidak perlu mengharapkan balas jasa. Tapi yang perlu dilakukan adalah melakukannya dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik, itulah mengasihi memang biasa kita dengar, tapi melakukannya adalah sangat sulit. Tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Dengan apa? Dengan melakukan hal yang kecil penuh dengan kesadaran. Jangan mengharapkan balas jasa, tapi harapkanlah bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang mengasihi Yesus, bukan di dunia ini upahnya, tapi upahnya besar di surga. Ingat, upahnya besar di surga, bukan di dunia ini, upahnya besar di surga. Ingatlah, orang-orang yang mengasihi Yesus, katakan, aku mau mengikut Yesus, aku mau melakukan kehendak Yesus, aku mau berbuat baik, aku mau mencintai adikku, mengasihi abangku, mencintai kedua orang tuaku, mencintai sekolahku, mencintai sekelilingku. Itu juga adalah mengasihi Tuhan di dalam hidup. Kalau kita melakukannya, maka upah kita adalah besar di surga, bukan di dunia ini. Melakukannya bukan dengan tidak ada pengorbanan, tapi penuh dengan pengorbanan. Karena itu, jangan jemu-jemu, tetaplah mengasihi Yesus, supaya kamu juga menjadi anak-anak yang diberkati. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat menyentuh hati kami untuk mengasihi Tuhan dan mengikut Yesus dalam hidup kami. Banyak hal yang mau kami lakukan, dari hal sekecil apapun, biarlah hidup kami ini penuh dengan berkat dan melakukan dengan tulus hati. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Maduma. Berkati juga seluruh jemaat yang setia mendengarkan dan mengikuti rekaman sekolah minggu setiap minggunya, yang tidak bisa hadir di gereja karena masih dalam situasi pandemi atau mungkin karena bergiliran. Biarlah Tuhan semakin memberkatinya, tidak jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan yang selalu menuntunnya ke hal-hal yang baik. Terima kasih Yesus, berkati seluruh jemaat kami di situasi pandemi ini supaya jauh dari pandemi, tetap kuat dan tetap mengikuti prokes supaya terhindar dari pandemi. Kebaikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai kami, dan kami yakin itu adalah berkat yang sangat melimpah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, menjadi sahabat kami, menjadi sahabat anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik yang manis, kita tadi sudah mendengarkan cerita Tuhan, firman Tuhan, di mana Petrus sampai 3 kali ditanyai oleh Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua juga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang ketiga, Tuhan Yesus juga bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
kita mau mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita setiap hari, baik susah, baik dalam keadaan senang. Kita akan angkat pujian Yesus sahabatku yang sejati. Adik-adik yang baik, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Lewat rekaman ini, kita berdoa sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom semuanya. Sampai berjumpa untuk episode berikutnya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.